Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian sirah kita, di mana pada pertemuan yang lalu ya kita sudah berada di tahun ke-11 kenabian, tahun ke-11 dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa yang sangat penting itu beliau di tahun ke-7 mulai diboikot sampai tahun ke-8 dan ke-9, selama 3 tahun beliau bersama ya kaumnya diboikot. Kemudian di tahun ke-10 beliau kehilangan orang-orang yang dekat dan beliau kasihi. Siapa yang meninggal? Ya, Khadijah dan pamannya yang selama ini mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama ada yang menyebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Orang-orang yang beliau cintai, istri sendiri, kemudian pamannya yang selama ini mendukung dakwah, dan setelah meninggalnya Abu Talib, ya pamannya, gangguan orang-orang musyrik semakin dahsyat. Kemudian beliau mulai ekspansi dakwah keluar kemana? Ke Taif. Ya, beliau ke Taif. Ya, di Taif beliau ditolak, bahkan diusir, dilempari batu. Ya. Kemudian beliau pun balik ke Mekah di tahun ke-11, ya. Beliau mencari cara bagaimana beliau ini bisa berdakwah, dan di situ ada orang atau ada bangsa, negara yang memberikan perlindungan terhadap dakwah beliau. Akhirnya beliau di tahun ke-11 ini ya banyak menawarkan dakwah ke berbagai kabilah. Ya, namun kabilah-kabilah yang ada itu tidak ada yang menerima dakwah beliau. Masih ingat ya? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan Nabi dalam mengemban amanah risalah, di tahun ke-11 inilah ya mulai beliau mendapatkan ya apa istilahnya jalan untuk bisa mendapatkan perlindungan, dan nantinya beliau di tahun ke-13 dari dakwahnya itu hijrah ke Madinah. Kan tadi kabilah-kabilah di tahun ke-10 nggak ada kan yang mau mendengar dakwah. Nah, di tahun ke-11 inilah ya beliau ya mulai dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang selama ini diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi diberikan tempat untuk bisa berdakwah di sebuah negeri yang bernama Yathrib atau Al-Madinah. Di slide 37
disebutkan di sini. Kita slide ke-37 ya, berarti tahun ke-11 ini ya. Fil amil hadi asyar. Fil ami al-hadi asyara lil bi'thati fil haji iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisittatin atau bisittati nafarin minal khazraji arada bihimullahu khairan jalasa ilaihim sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilal Islam. Fil hamil hadi asyara, di tahun ke-11, lil bi'thati, dari diutusnya Nabi. Fil haji, pada saat musim haji, iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisittati nafarin. Rasulullah bertemu sallallahu alaihi wasallam bisittati nafarin, dengan 6 orang minal Khazraj, dari kaum Khazraj. Siapa kaum Khazraj? Ya, orang Madinah. Madinah itu ada kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Mereka orang Arab. 2 kabilah besar di Madinah, namanya Khazraj, Aus. Kemudian di Madinah atau di Yathrib, nama lamanya Yathrib ya, itu ada kabilah non Arab dari kalangan Yahudi 3. Siapa? Bani Qunaiqa, terus Bani Nawir, dan Bani Quraidah. Ya, Bani Qunaiqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Itu orang Yahudi. Ya. Ada 6 orang dari kaum Khazraj. Arada bihimullahu khairan, yang Allah kehendaki pada ke-6 orang ini adanya kebaikan. Jalasa ilaihim, beliau menemui mereka, wada'ahum ilal Islam, dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Beliau melihat ada rombongan 6 orang dari Khazraj. Ya, tentu kenal pun mungkin juga enggak kan ya. Ya. Beliau tertarik untuk menemui 6 orang ini, barangkali mereka mau menerima Islam. Gitu ya. Apa feedbacknya? Aslama. Ya, yang poin kedua, haula'in nafaru bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang 6 orang ini aslama. Apa aslama? Masuk Islam. Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum, mereka adalah 6 itu siapa saja? Ya. As'ad bin Zurarah. Ya. Siapa lagi? Auf bin Al-Harith. Siapa lagi? Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, terus Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ya, kelihatan ya 6 orang ini. Baik. Mereka masuk Islam. Raja'a haula'in nafaru. Setelah itu apa? Setelah mereka masuk Islam, raja'a haula'in nafaru idal madinati. Mereka 6 orang ini
kembali ke Madinah setelah selesai melaksanakan haji. Jadi haji itu memang syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka semua rujukan terkait dengan kajian ya masalah haji itu selalu dikaitkan dengan Ibrahim, peristiwa yang dilakukan oleh Ibrahim ketika berdakwah. Ketika Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia setelah selesai membangun kembali Ka'bah yang tinggal pondasinya saja, ya. Dengan putranya siapa? Ismail, untuk diperintahkan untuk memanggil manusia agar datang ke tempat tersebut, dan panggilan itu sampai sekarang terdengar oleh kita. Termasuk peristiwa yang melengkap dengan ibadah haji itu adalah udhiyah atau kurban. Dikaitkan juga dengan peristiwa yang dilakukan oleh Ibrahim tentang penyembelihan putranya Ismail. Gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu ya masih ada silsilahnya dengan Ibrahim, dengan Ismail, keturunan Ismail. Dan satu-satunya Nabi yang keturunan Ismail adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya adalah keturunan siapa? Ishak. Orang-orang yang merasa mereka beragama yang direferensikan agama mereka kepada Isa, tetapi sudah disimpangkan sehingga mereka menamakan dirinya dengan Nasrani, dan mereka berpecah-pecah satu sama lain, agamanya beda padahal mereka sama. Kristen atau yang disebut dengan Protestan dengan Katolik sudah beda, dengan Advent sudah beda, dengan banyak sekali sekte, dan mereka tidak bisa dipertemukan. Dan mereka kalau debat sengit seperti musuh yang harus dikalahkan. Apa kata mereka? Kami adalah keturunan Nabi, kami adalah orang yang beragama mengikuti agamanya para nabi dari keturunan Ibrahim yang sah. Siapa keturunan Ibrahim yang sah? Yang dimaksud oleh mereka Ishak. Adapun Islam mengikuti agama Nabi dari keturunan Ibrahim yang tidak sah. Siapa? Ismail. Ya, kata mereka Ismail itu keturunan Ibrahim yang tidak sah. Karena kata mereka Hajar itu seorang budak. Kata mereka budak yang digauli oleh Ibrahim, sehingga lahirlah Ismail. Kalau Ishak adalah keturunan Sarah, Sarah adalah istri Ibrahim. Jawabannya gampang. Berarti Anda secara tidak langsung menuduh Ibrahim berhubungan gelap, ya kan? Dengan Hajar, dan Ismail ini adalah hasil hubungan gelap. Keji banget loh tuduhannya. Keji sekali. Karena agama yang menyimpang sehingga tuduhannya keji. Sebagaimana mereka begitu mudahnya menyalahkan Nabi Adam. Ya kan? Mereka mengatakan gara-gara Nabi Adam, dosanya Nabi Adam, akhirnya diturunkanlah ke muka bumi, dan kita pun akhirnya di muka bumi. Kalau
Adam itu nggak berdosa, kita masih di surga. Karena dosa Nabi Adam inilah semuanya ikut mendapatkan dosa dan menjadi dosa warisan. Bayangkan, kalau orang Yahudi suka membunuh Nabi, orang Nasrani memberikan tuduhan-tuduhan keji kepada para nabi. Nabi Ibrahim hubungan gelap, Nabi Adam mewariskan dosa. Karena mewariskan dosa perlu ada pengorbanan yang mereka anggap sebagai utusan Allah yang bernama Yesus. Mereka yakini sebagai korban untuk penebusan dosa. Padahal dalam sejarahnya Nabi Isa yang versi mereka Yesus itu adalah orang yang terhina, dibunuh dalam kondisi terhina. Jadi secara tidak langsung mereka mengatakan Nabi atau Yesus utusan Allah dalam versinya orang Islam adalah Isa, adalah seorang nabi yang dihinakan. Dan dengan kehinaan ini mereka mengambil untung apa? Dosa mereka ditebus. Jelek sekali. Udah 3 nabi yang mereka hinakan, udah 3 nabi yang mereka rendahkan. Belum nanti banyak ya cerita-cerita yang lain. Jadi kembali kepada kajian kita ya, bahwa ke-6 orang tadi kembali ke Madinah selesai melaksanakan haji. Wa dzakaru liqaumihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru, dan mereka menyebutkan, menjelaskan, menyampaikan liqaumihim, untuk kaum mereka. Siapa yang disebutkan? Rasulullah. Karena 6 orang ini sudah masuk Islam, mereka pulang ke Madinah, mereka menyampaikan kepada keluarga mereka yang terdekat dengan mereka, tetangga, kaum yang ada di sana yang mereka kenal, tentang pribadi Rasulullah SAW. Wada'uhum ilal Islam, dan mereka mengajak, 6 orang ini mengajak kaum yang ada di Madinah untuk masuk Islam. Hatta fasha fihim, sehingga Islam menyebar di kalangan mereka. Apakah semuanya masuk Islam? Belum. Tetapi mereka sudah kenal, oh Islam, oh di sana ada Islam, oh di sana ada Rasul. Tadi di awal kita sampaikan, di Madinah ini ada 3 suku Yahudi. Siapa? Bani Qunaiqah, terus Bani Quraidah, Bani Nadir. 3 suku Yahudi ini mereka selalu membangga-banggakan kitab mereka, Taurat. Dan mereka banyak menyampaikan kepada sesama mereka dan didengar kepada siapa? Orang-orang siapa? Aus dan Khazraj. Sehingga sedikit banyak mereka mengenal di sana ada agama Yahudi. Dan di dalam agama Yahudi, Taurat mereka itu ada berita tentang akan datangnya Ahmad, akan datangnya Muhammad, akan datangnya agama. Dan mereka membangga-banggakan itu, walaupun di ujungnya, di endingnya, orang-orang Yahudi ini mengingkari kitab mereka sendiri ketika Nabi Muhammad datang. Nah, karena orang Madinah itu mendengar tentang itu dari mereka, ketika ketemu dengan Rasulullah, oh gak asing lagi, barangkali ini yang selama ini disebut gitu loh. Sehingga 6 orang ini masuk. Dan inilah rahasia mengapa orang Madinah, di antara rahasia-rahasia yang lain, orang Madinah mudah
untuk menerima dakwah Nabi, dan mereka berani untuk memberikan perlindungan kepada Nabi. Ada rahasia yang lain. Aus dan Khazraj ini yang tinggal di Madinah ini, mereka adalah orang Arab yang nenek moyangnya dari Yaman. Ya, nenek moyang dari mana? Yaman. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya itu memuji orang Yaman. Ya. Memuji orang Yaman dengan kelembutannya, dengan ininya. Dan Ana pernah menyampaikan, nggak salah di sini, bagaimana orang Madinah itu lembut. Ana kenal dan sering chattingan dengan beliau, orang Madinah. Orangnya lembut sekali. Lembut. Bahkan Ana pernah cerita di sini ketika Ana bersama rombongan beberapa ustadz keluar dari UIM mencari kendaraan susah, tiba-tiba ada mahasiswa UIM yang nyamperin, naikin kendaraan beliau dan ditanya mau kemana, diantarkan sampai tujuan. Dan ketika dengar orang Indonesia seneng banget, karena kakeknya kalau nggak salah itu pernah dakwah di Indonesia juga. Masya Allah. Ya. Jadi Islam mulai dikenal, Rasulullah mulai dikenal, walaupun ya mungkin ada yang aco, ada yang mulai kepo, ada yang wah gitu ya. Barangkali juga di antara mereka juga ada yang sudah menerima Islam, sehingga lam tabqa darun min duril ansari illa wa fiha dzikrun lin nabi. Sehingga tidak ada satu rumah pun di antara rumah-rumah yang ada di kaum Ansor. Ini sebenarnya belum bisa disebut kaum Ansor, tapi tajawuzan aja, udahlah gitu ya, udah dikenal gitu kan sebagai kaum Ansor karena mereka yang menolong Nabi, ya. Sehingga tidak ada rumah dari rumah-rumah kaum Ansor kecuali mereka sudah mengenal Nabi dan menyebut-nyebut nama Nabi. Kalau untuk masuk Islamnya, ya, tar dulu, gitu kan. Berikutnya, ini tentang tahun ke-11 awal mula Nabi SAW nyambung dengan orang Madinah sekaligus sebagai rintisan hijrahnya Nabi SAW. Ya. Kemudian di tahun ke-12 ada sebuah peristiwa besar yang bernama Bai'atul Aqabah Al-Ula. Pernah dengar kata Bai'at Aqabah? Bai'at Aqabah yang pertama. Apa itu Bai'at Aqabah? Dan kapan terjadinya? Antar siapa dengan siapa? Ya. Fil 'ami tsani asyar lil bi'tsati. Di tahun ke-12 dari kenabian. Fil haji, pada saat haji, qadima 12 rajulan. 12 rajulan minal ansaril hajj. Di tahun ke-12, ini agak cantik kayaknya nih. Di tahun ke-12 datang 12 orang dari Ansor untuk melaksanakan haji. Jadi momen-momen yang tepat untuk menyampaikan dakwah. Setelah beliau ke Taif diusir, kemudian balik ke Mekah, beliau membuat siasat bagaimana bisa dakwah ini sampai ke orang. Beliau memanfaatkan momen-momen haji. Iya. Tadi ke tahun ke-11 udah dapat 6 orang Ansor 6. Tahun ke-12 12 orang.
Angka cantik 6, 12, 12. Ya, 6, 12, 12. Ada rahasia apa di situ? Nggak tahu, jangan cocokologi. Sebagian kan ada cocokologi ya. Mengapa Lailatul Qadar itu di malam 27? Katanya kalau dihitung inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pokoknya surat Al-Qadar itu kalau pokoknya nggak tahu hitungannya karena waktu itu ana lihat ini cocologi banget gitu ya. Ya, surat tersebut menunjukkan memang Lailatul Qadar itu secara hitungannya jatuh ke tanggal 27 gitu. Pakai hitungan-hitungan ayat. Ya, cocokologi. Allahu alam, nggak usah diperhatikan. Kita cukup dengan tafsirnya para sahabat. Kalau kita mengaku sebagai orang salafi, yang berarti salaf, mengikuti salaf pendahulu adalah para sahabat Nabi SAW. Mengapa sahabat Nabi? Karena mereka adalah orang yang pertama kali mendapatkan ilmu Islam dari Rasul, dan merekalah yang dijaga oleh Allah. Merekalah yang oleh Rasul SAW tidak boleh dicela. Iya. Dan melalui mereka Islam itu bisa menyebar. Sehingga mengapa Injil itu tidak tertulis? Taurat ada kitabnya, dibaca. Sekarang Injil mengapa nggak ada? Injil yang dipegang oleh orang Kristen sekarang itu bukan Injilnya Isa. Itu adalah tulisan-tulisan hasil penelitian setelah wafatnya, setelah diangkatnya Isa. Nah, jangan wafat lah, diangkatnya Isa. Versi mereka matinya Yesus, yang kemudian hari ketiga diangkat. Gitu. Jadi kalau orang Islam, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tapi diangkat, digantikan dengan yang lain. Sebagian kristolog mengatakan bahwa Nabi Isa ini digantikan dengan Yudas, ya, digantikan dengan Yudas, dan Yudas inilah yang disalib. Tapi kata versi orang Kristen, ini adalah Yesus kemudian dibunuh, disalib, dikubur, hari ketiga diangkat, bangkit. Maka ada kebangkitan Yesus apa Isa? Tuh gimana sih? Kematian siapa? Yesus. Kalau kematian Yesus, kalau kebangkitan Isa. Lah gimana? Itu hasil penelitian. Jadi setelah beberapa tahun ya, jaraknya lama, ditulis oleh masing-masing. Ada Yohanes, ada ya Paulus. Intinya di Paulus sih. Intinya di Paulus. Paulus lah yang mengatakan bahwasanya Yesus itu reinkarnasinya Tuhan. Gitu loh. Sebenarnya Yesus itu adalah perwujudan Tuhan di dunia supaya manusia percaya adanya Tuhan. Gitu. Itu menyimpang besarnya di situ. Kemudian kata Paulus, setelah Yesus diangkat, maka hukum Taurat dihapus, maka boleh makan babi. Ya, kemudian ibadahnya Isa itu hari Sabtu, hari Sabat diubah menjadi Minggu. Kan gitu. Ya kan? Antum perhatikan, antum kalau mau mempelajari gitu ya, mempelajari gitu. Kemudian Paulus ini kan sebenarnya ya terpengaruh dengan agama Roma kan. Jadi Romawi itu kan agamanya agama dewa yang reinkarnasi, Tuhan yang bisa reinkarnasi. Maka biar laku di Eropa, ya kan? Biar laku di Eropa, ya. Maka sama Paulus, Yesus ini dianggap sebagai reinkarnasi
siapa? Tuhan, sehingga diterimalah di Roma. Dari Roma itulah menyebar Kristen. Gitu. Kristen tuh dari Roma. Ya, lucu kan? Isa di mana? Turun di kalangan orang Yahudi. Yahudi di mana? Kalangan kaum Israel. Masa menyebarnya di Roma? Ya, disitulah ya. Jadi itu hasil penelitian semua. Tidak ada Injil yang tertulis. Mengapa? Karena muridnya Yesus, muridnya Isa, afwan, itu tidak ada yang menulis. Tidak ada yang menuliskan. Berbeda dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka menulis, apa yang ditulis? Al-Quran. Mereka menghafal, mereka menulis. Ditulisnya di mana? Di batu, di daun, di kulit. Ana rasa antum sudah pernah mendengar tentang sejarah awal bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi sebuah mushaf, tertulis dan tercetak. Di zaman siapa? Tertulis dan tercetak Utsman, sehingga Rosem Utsmani, kan gitu. Dulu cara menulisnya zaman Utsman itu seperti itu, sehingga Rosem itu penulisan, Utsmani penulisan Utsman. Yang sebelum proses ditulis dan dicetak, kan akhirnya dicetak menjadi 5 kalau nggak salah ya, kemudian disebarkan ke berbagai negeri yang ada. Itu kan tertulisnya di mana tadi? Di tulang, di kayu, di batu, di dedaunan, di kulit, di apa? Kan awalnya itu dikumpulkan setelah meninggalnya Rasul, dikumpulkan di siapa? Di Hafsah. Di Hafsah. Nah, setelah dikumpulkan itulah ya, kemudian dari Ali ada ide untuk menuliskan. Karena apa? Banyak para penghafal Al-Quran waktu itu yang meninggal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dijaga. Nah, para sahabat hafal, para sahabat menulis, dan menulis itu diizinkan oleh Rasul. Tapi yang diizinkan apa? Hanya Al-Quran. Hadis belum boleh. Mengapa? Biar tidak tercampur antara yang dari Allah, wahyu Al-Quran, dan apa yang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang apa yang dari Rasul ini tetap berdasarkan wahyu, tetapi bukan langsung dari Allah lafadznya. Kalau Al-Quran itu kan lafadznya dari Allah langsung melalui Jibril. Kemudian Rasul mengatakan, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini. Sehingga Zaid bin Thabit diantara yang menjadi rujukan ya di dalam penulisan Al-Quran, dan menjadi rujukan juga setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi ilmu Al-Quran, bagaimana yang benar bacaannya. Kemudian di sana ada lagi namanya, Allah lupa ya barusan ingat, tapi giliran disebut nanti insyaallah akan muncul lagi ya. Itulah orang-orang yang dipercaya Al-Quran. Baru beberapa saat hadis itu tertulis. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu ulama pertama kali yang membukukan hadis yang disebut dengan Al-Muwatta. Iya. Maka terjaga. Kalau Injil Nabi Isa nggak ada. Karena ya beliau dibunuh, versi sejarah dibunuh, kemudian diangkat oleh Allah
Ya, dibunuh dalam tanda petik ya. Saya mengatakan dibunuh bukan berarti saya menyatakan Nabi Isa terbunuh, bukan. Ya, ada usaha pembunuhan gitu kan. Percobaan pembunuhan, Nabi Isa diangkat, diselamatkan oleh Allah, ya sudah. Ya, di tahun ke-12 dari diutusnya Nabi SAW pada saat haji, datanglah 12 orang dari kaum Ansor untuk haji. Iltaqa wafdul ansari al-mukawwani min ithnai asyara rajulan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bay'uhu bai'atal aqabatal ula. Baris berikutnya nggak usah kita baca, yang ini, yang wa minal auham, ini mah perselisihan ahli sejarah, kita nggak usah masuk di situ. Sampai al-ula saja dulu di poin pertama ini. Utusan Ansor yang berjumlah 12 orang ini bertemulah dengan Nabi dan mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baiatnya disebut dengan baiatul aqabah al-ula? Baiat itu apa sih? Apa baiat itu? Janji setia. Sehingga oleh sebagian kelompok Islam itu salah kaprah. Salah kaprahnya di mana? Karena Nabi dulu membaiat, nah mereka juga mengadakan baiat. Wallahu alam, ana belum pernah ya mengalami pembaiatan seperti itu. Ya. Ana sendiri kan mengalami banyak hal ya. Kecil hidupnya amaliyah NO. Kemudian SMP, SMA, SMP hidup belajar di sekolah yang di situ nuansanya sufi. Di depan sekolah itu ada kuburan, kuburannya diagungkan dan dimuliakan. Ya. Tapi alhamdulillah ana nggak pernah ikut. Kemudian di SMA masih melanjutkan di sekolah yang sama, nuansanya sufi. Tetapi saya pindah rumah, pindah tempat tinggalnya dengan orang yang berafiliasi ke Muhammadiyah. Dari situlah ana mulai kenal apa itu bid'ah, apa itu TBC. Orang Muhammadiyah ada TBC kan? Tahu TBC? Tahayul bid'ah khurafat. Nah, beliau termasuk orang yang keras. Semua foto yang ada di rumah dilepasin semua. Malaikat tidak masuk. Ya, padahal beliau sendiri punya foto studio. Foto studio zaman itu kan laris ya. Gambar contoh-contoh foto sama beliau diturunin semua. Kemudian background foto yang alam itu kan ada pemandangan, ada bunga-bunga gitu kan. Ada patung kodok dihancurin sama dia. Termasuk yang keras. Ya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau sudah meninggal. Beliau seorang dai. Dai Muhammadiyah. Udah mulai campur tuh. Kemudian di akhir SMA ana diajak gabung dengan halaqah tarbiyah. Tahu halaqah tarbiyah? Halaqah tarbiyah itu adalah sebuah kajian ya, 10 orang. Nah, itu ada murabbinya. Yang dikaji apa? Pendekatan diri kepada Allah, ya, tentang cinta kepada Allah, tentang ya, kayak gitulah, tentang akhlak, tentang apa. Diajak untuk merenung, diajak untuk mabit. Ana pernah diajak mabit, tahajud, pernah juga diajak tadabbur alam, maghrib berangkat, subuh nyampe. Tadabbur alam naik gunung, mendaki. Ya. Maghrib berangkat, di perjalanan malam nggak boleh istirahat. Kalau istirahat katanya nanti malah capek. Bener tuh, gak istirahat. Nggak boleh duduk. Kalau istirahat mah berdiri ngobrol sebentar, jalan. Subuh
sampai dari gunung kan begini, gunung sini kita jalan sampai gunung di baliknya itu subuh gitu. Ya. Itu nuansa baru ana ngaji salafi itu adalah ketika keluar dari SMA, kuliah baru kenal salafi tahun 1997. Antum nggak kenal apa ya? Ada yang kenal nggak dakwahnya Ustadz Ja'far Umar Thalib? Ya. Ya, dulu ada Degolan, dulu ada namanya Jogja, apa nama pesantrennya, la haula wala quwata illa billah. Lebih dikenal Degolannya daripada nama pesantrennya sendiri. Ana dulu memimpikan ana bisa ke Degolan itu. Karena pada saat itu bagi ana Degolan itu adalah satu-satunya pesantren yang benar. Benar dulu bercita-cita di situ. Ya. Yang antum dengar Laskar Jihad, nah itu orangnya, Ja'far Umar Thalib itu. Iya. Beliau itu yang pesantren, tapi Allah alam ceritanya seperti apa, karena tahun 99 anak sudah mulai berkurang untuk mengidolakan Degolannya gitu kan. Ya, karena sudah mulai terbuka, mulai ya banyak mendengar kajian ustadz-ustadz yang lain. Ya, anak nggak mengikuti beliau lagi. Bahkan anak pernah satu mobil dengan Ustadz Ja'far ya, sebelum Laskar Jihad. Ujung-ujungnya kok sudah Laskar Jihad, nah itu nggak tahu anak ceritanya seperti apa. Ya, membaiat, janji setia. Mengapa disebut bai'ah al-aqabah al-ula? Karena janji setianya ini di Aqabah. Tahu Aqabah? Yang pernah haji? Ada? Belum ada? Ada yang mau berangkat haji bulan Mei ini? Ya. Kemarin ada ustadz yang salah seorang dai, kalau ana sebut mau antum kenal ya, nelpon ana, dia ngasih tahu ana mau berangkat ya tanggal 15 Mei haji. Wah, masya Allah. Dari mana ustadz antum dapat? Saya dapat jatah dari kedutaan. Oh, bisa nih saya dibawa. Kata beliau, susah. Saya yang merekomendasi pejabat-pejabat, karena duta minta yang dihajikan inilah para pejabat, gubernur, bupati. Saya merekomendasikan. Lah ya antum rekomendasi ana, antum bukan pejabat. Mohon maaf nggak bisa. Nah kalau nanti salah rekomendasi, ana bisa di blacklist tahun depan, ana nggak bisa rekomendasi lagi. Ya udahlah. Beliau salah seorang mudir pesantren di Depok. Nggak tahu, antum cari sendiri. Ya, kalau anda sebut antum kenal. Ya. Itu yang pertama. Di tahun ke-12 terjadi adanya baiat, dan tentu baiat ini diam-diam, tidak terang-terangan. Bahkan nanti yang seru itu adalah baiat Aqabah yang kedua. Seru banget. Kita ketika membaca tentang baiat Aqabah yang kedua itu, deg-degan banget gitu. Bagaimana mereka sembunyi-sembunyinya dan hampir ketahuan. Tapi ujungnya ketahuan juga, sampai ada yang disandra. Ya, ada yang disandra. Nanti mana? Ya, coming soon lah. Ya. Kan tanggal 12, nanti kan ujung-ujungnya di tanggal tahun ke-12, nanti tahun ke-13 di situ. Kan setahun lagi. Coming soon. Kanatil bai'ah 'ala sam'i wa ta'ati li Rasulillah fil mansyati wal makrahi wal usri wal yusri. Sebelum itu 12 orang ini di antara mereka adalah orang yang masuk Islam di tahun 11-nya. Ya, di tahun ke-11-nya. Janji setianya apa ini? Kanatil bai'atu 'ala as-sam'i wat ta'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mansyati wal makrahi wal usri wa yusri. Bai'atnya, perjanjiannya adalah as-sam'. As-sam' apa? As-sam', mendengar. Wa ta'ah, taat. Li Rasulillah, kepada Rasul, fil mansyati, pada saat ya kondisinya semangat.
wal makrah, pada saat sedang lesu, wal usri, pada saat mendapatkan kesulitan, wal yusri, pada saat mendapatkan kemudahan. Tetap setia. Ini namanya baiat. Bukan sekedar perjanjian biasa. Kalau suami istri ketika akad nikah baiat bukan? Kayaknya bukan deh. Ujung-ujungnya cerai kan, ada sebagian. Kalau ini enggak, kalau keluar dianggap khianat. Kalau baiat itu kalau keluar dianggap khianat. Tapi apakah seorang suami menceraikan istrinya di khianat? Enggak. Karena memang perceraian itu ada syariatnya. Ya. Bukan baiat, perjanjian saja untuk dihalalkannya, ya. Yang semula perempuan asing bukan mahram kan begitu, menjadi halal bagi dia. Kalau antum di perusahaan ada baiat nggak? Hah? Perjanjian, ya kan? Kapan aja antum bisa kan keluar, iya nggak? Antum kapan aja bisa mengundurkan diri. Nah itu bukan baiat. Ya. Terus baiat itu masih ada nggak? Ada. Baiat kepada siapa? Pemimpin. Jadi antum secara tidak langsung antum tuh membaiat siapa? Prabowo, Gibran. Antum milih, antum nggak milih, antum wajib baiat. Dasar anak kan nggak milih, kok wajib? Iyalah. Kalau antum nggak baiat, ya udah silakan pergi dari Indonesia. Pemimpin kaum muslimin itu harus ditaati. Pemimpin kaum muslimin harus ditaati. Jangankan antum gara-gara nggak milih misalnya. Tadi nggak tahu nih wajah-wajah milih kayaknya. Ya. Wajah-wajah milih kayaknya. Ya. Jangankan seseorang tidak milih kemudian harus taat. Orang apa namanya? Adanya ghalabah. Apa ghalabah itu? Misalkan ada orang kudeta nih, kemudian dia menang kudetanya. Kalau dia sudah memegang tampuk kepemimpinan, maka selama dia adalah muslim, ya kan? Muslim, ya terlihat keislamannya, maka wajib taat. Padahal dia adalah asal-usulnya apa? Mendapatkan ininya, wilayahnya. Karena apa? Kudeta kan? Yang kudeta menang aja wajib kok. Misalkan nih pemerintah yang sah sekarang, ada orang pengen mengkudeta pemerintah yang sah sekarang, kemudian menang gitu, itu wajib mentaati, wajib baiat. Walaupun kita baiatnya tidak harus Pak Prabowo salaman saya baiat, Pak Gibran saya enggak. Dengan antum di sini mengaku sebagai warga negara Indonesia, kemudian mengakui bahwasanya presidennya adalah Prabowo, nah itu baiat. Kecuali kalau antum menulis nama presiden siapa, yang lain antum tuliskan di situ. Nah berarti antum dipertanyakan nih baiatnya. Orang jelas Prabowo, antum nulisnya yang lain. Ya. Mendengar, taat kepada Rasul dalam kondisi semangat, dalam kondisi lesu, dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah. Wan nusrati li Rasulillah, dan berjanji untuk memberikan pertolongan kepada Rasul. Dan ini yang dicari oleh Nabi. Karena di Mekah sudah enggak kondusif. Idza qadima ilaihimul Madinah, mereka nanti wajib menolong Rasul pada saat nanti Rasul datang ke Madinah. Nah ini poin yang ketiga nih, ada lanjutan dari penyebutan tentang perselisihan ulama sejarah, ya, yang kaitannya di nomor 1 yang ana tidak lanjut tadi. Apa sebenarnya di perselisihan? Bai'ah Aqabah ini oleh sebagian ulama sejarah
disebut dengan bai'atun nisa. Apa nisa itu? Wanita, bai'at wanita. Gitu. Udah itu aja. Mengapa diperselisihkan ya penamaan? Nah ini bagi kita ranahnya bukan di situ, karena ranah kita adalah ranah untuk mempelajari perjalanan dakwah saja, bukan meneliti tentang apa namanya sebuah kajian sejarah yang di situ kita bisa memilih mana pendapat yang kuat. Ini mah tugasnya thalibul ilmi aja, tugasnya para penuntut ilmu. Ya, ke-12 orang tadi di sini ya, kita bacakan di sini ke-12 orang itu mana ya? Nah ini sudah banyak yang kedua ini. Nah ini dia. Oh ini nuqaba. Bentar dulu. Sudah baiat yang kedua. Nah ini baiat yang kedua. 12 orang ini adalah, sebentar. Jauh nih. Anak sendiri nggak hafal 12. Ya. Ini dia 12 orang. Ini dipilah-pilah ya. Ada yang Khajrat Bani Najjar gitu kan. Kemudian Bani Salim ya. Jadi mereka memang apa ya? Orang Arab itu budayanya mereka itu bermarga. Setelah bermarga nanti ada marga-marga kecil lagi. Sehingga kemarin ada murid ana di Albina itu, pas ana bertanya kepada dia keturunan ini apa namanya? Yaman ya, Hadrami ya. Dia marganya Bajri. Pas ana tanya, antum marga Bajri dengan si fulan ini kenal nggak Bajri? Wah Ustaz, jauh sekali Ustaz. Mengapa? Bajri itu banyak. Bajri itu nanti ada itu lagi. Walaupun saya Bajri, dia Bajri, tapi Bajri yang mana nih? Gitu. Nah, Bajri yang dari jalur fulan nanti di mana? Di kota mana? Anggap aja di Purwakarta banyak Bajri. Kemudian nanti di kota lain ada Bajri, di Pekalongan misalkan. Bajri yang lain dari jalur yang lain gitu. Jadi pecah-pecah gitu. Ya. Begitu Arab itu. Kalau kita kenal, kalau anak nanya antum marganya apa? Ya. Orang Indonesia yang pakai marga di daerah Sumatera. Ya, itu pakai marga. Dan bagus, pakai marga itu jadi kita tahu silsilah. Bisa jadi kita sendiri nggak tahu nama kakek. Bisa jadi kita nggak tahu sendiri, nggak tahu nama bapaknya kakek kita. Ya. Ana cuma sampai kakek, bapaknya kakek Ana sudah nggak tahu. Taunya pun waktu itu mau daftar ke Libya. Daftar ke Libya kan diminta nama panjang kan gitu, nama saya, nama bapak, nama kakek, gitu. Ya kalau nggak gitu mungkin nggak tahu juga. Itu pun pas saya nanya ibu Ana lupa siapa, ntar tanyain dulu. Ya, karena kan wallah alam mungkin masa kecil gitu ya, karena ibu Ana itu nikahnya masih SD, sehingga nggak begitu kenal sama ya. Oke. Ada namanya As'ad bin Zurarah, Auf bin Mu'ad, Auf bin Al-Haris dan Mu'ad bin Al-Harith, kemudian Rafi' bin Malik, Zakwan, ini ada nih Zakwan, kemudian ada Ubadah bin Samit. Pernah dengar Ubadah bin Samit? Ya, banyak riwayat hadisnya kan? Ubadah bin Samit. Coba nanti yang antum kenal namanya sering dengar apa? Yazid bin Ta'laba, Al-Abbas bin Ubadah. Ya. Bukan Abbas bin Abdul Muthalib, bukan ya. Abbas bin Ubadah. Kalau Abbas bin Abdul Muthalib itu siapa? Pamannya Nabi. Ini Abbas yang lain. Kemudian ada Qutbah bin Amir. Kemudian ada
Ada di Qutbah bin Amir, Sayyidina Uqbah bin Amir. Kemudian dari Aus, ini dari Khazraj ya, sekarang dari Aus ada Abul Haytham bin Atihiyan, kemudian ada Uwaim bin Sa'idah ya. Yang paling dikenal yang mana? Ya. Ubadah bin Samit ya, Ubadah bin Samit. 12 orang ini mereka menyatakan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiat yang pertama, baiat Al-Aqabah. Baik. Nah, ini ada ternyata. Ya, ini nama-namanya ada. Oke. Yang kita kenal itu cuma nomor berapa tadi? Ya, Ubadah bin Samit yang sering kita dengar ya, nama-nama mereka. Ya. Ini asma'us sahabah alladzina syahidu bai'atal aqabah al-ula. Nama-nama sahabat yang mengikuti bai'at Aqabah yang pertama. Dzakara Ibnu Hisham fi sirah. Ibnu Hisham menyebutkan di dalam sirah. Ibnu Hisham punya kitab namanya Sirah Nabawiyah ya. Asma'a man syahidu bai'atal aqabah al-ula minas sahabati al-ansar. Menyebutkan nama-nama yang ikut dalam bai'ah Aqabah yang pertama dari kalangan para sahabat Ansar, yaitu 12. Ya, nama-nama ini. Baik, kita lanjut ya. Lamma arada wafdul ansari ar-ruju'a ilal madinati ba'atha ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu liyufaqqiha al-ansara fid din. Ketika utusan Ansor yang berapa? 12 ini ingin kembali ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Madinah bersama mereka. Untuk apa? Memahamkan Islam kepada kaum Ansor, membacakan Al-Quran kepada mereka. Berarti tahun ke-11 para sahabat sudah hafal Al-Quran. Betul? Para sahabat sudah memahami Al-Quran. Apakah Al-Quran sudah sempurna turun? Belum. Dari apa yang turun dari Al-Quran pada saat itu, itulah yang disampaikan. Termasuk Mus'ab bin Umair. Dan ana yakin antum semuanya tahu siapa Mus'ab bin Umair, tahu ya? Siapa? Sahabat Nabi. Iya betul. Mus'ab bin Umair ini termasuk pemuda yang masuk Islam dari kalangan orang kaya di Mekah. Ketika masuk Islam, kekayaan yang selama ini dia rasakan hilang semuanya. Mengapa? Ya, mengapa? Tidak didukung masuk Islamnya ini oleh ibunya yang sangat mencintai dia, oleh orang tuanya yang mencintai dia. Akhirnya Mus'ab harus hidup dalam kondisi apa adanya. Sehingga dalam sejarah beliau meninggal dalam kondisi kain kafannya tidak cukup untuk mengkafani. Kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Akhirnya dibantu dengan rerumputan untuk menutup ya jenazah ya Mus'ab bin Umair. Masya Allah gitu ya. Ternyata menjadi dutanya Nabi SAW untuk menyampaikan Islam kepada kaum
Al-Ansor tanda petik ya, karena belum Ansor waktu itu ya, di Madinah. Kebayang nggak ya? Sebagian ustadz ada yang mengatakan Rasul mengutus Mus'ab. Apakah Rasul membekali ilmu manajemen, katanya begitu. Apakah membekali Mus'ab bin Umair ilmu dakwah, cara berdakwah? Dibekali nggak? Tidak. Secara teorinya tidak. Secara teoritisnya tidak. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah orang yang paham tentang apa itu, right man in right place, gitu ya. Tahu orang yang layak, pantas diutus. Sehingga Ustadz yang sama mengatakan bahwa yang dicetak bukan orang yang pinter, tetapi yang dicetak adalah orang yang cerdas. Jadi dicetak tuh orangnya, ya kan? Rasul mencetak orang, orangnya dicetak. Ketika orangnya ini adalah orang yang sudah paham terkait dengan agama, orang yang sudah loyal, keimanannya kuat, diutuslah untuk menyampaikan. Bekalnya apa? Manajemennya. Satu, manajemen keyakinan kepada Allah. Kan cuma dibekali ilmu kan? Dan dibekali melihat bagaimana Nabi SAW berdakwah gigih aja. Coba Nabi ke Taif diusir, ya kan? Orang-orang ditawarin pada nolak. Kalau antum ingin belajar secara sisi manajemen, apa tuh? Tertolak. Ya kan? Manajemen dalam arti kemodernan manajemen. Yang istilahnya planning, organizing, actuating, controlling, kemudian apa teori-teori yang lain. Secara teoritisnya tidak ada di Nabi. Tetapi secara praktek langsung bagaimana gigih dalam berdakwah, bagaimana tidak pernah menyerah, bagaimana keyakinan itu ada. Itulah yang dibentuk oleh Nabi dan itulah cetakan para sahabat. Mu'ad bin Jabal diutus kemana? Ke Yaman. Cuman dipesenin apa? Sampaikan kepada mereka la ilaha illallah. Kalau mereka sudah menerima, sampaikan mereka diwajibkan sholat. Kalau udah menerima, sampaikan kepada mereka wajib untuk saum. Kalau udah menerima, wajib kepada mereka zakat. Kan gitu. Umat itu aja udah. Karena itu adalah tahapan dakwah yang harus disampaikan dulu, mana yang paling dahulu. Udah itu aja. Ada lagi namanya Usamah bin Zaid, pemuda, langsung menjadi panglima perang, sementara di situ pasukannya ada para sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Yang senior mau taat kepada Usamah ketika sudah menjadi panglima. Ya. Kemudian banyak ya yang begitu ya. Yang Ali bin Abi Thalib, para panglima-panglima yang lain. Masya Allah. Yang mereka oleh Rasul itu dilihat mampu untuk menyampaikan dakwah. Makanya anak katakan manajemen itu penting ilmunya, tetapi jangan segala-galanya manajemen gitu loh dalam dakwah. Ya, manajemen penting, tapi bukan segala-galanya dalam dakwah. Ya, kalau segala-galanya dalam dakwah itu artinya, wah saya tidak menguasai teori manajemennya, saya mundur nggak mau dakwah. Bukan. Banyak para asatid itu bikin pesantren nggak tahu ilmu manajemen, tapi awet. Antum nikah tahu nggak manajemen keluarga?
Sebelum nikah mempelajari manajemen keluarga? Ada nggak? Sebelum nikah saya akan belajar dulu memanage keuangan. Sebelum nikah saya harus mempelajari dulu memanage istri. Sebelum saya nikah harus belajar dulu memanage anak. Memanage, begitu nggak? Enggak. Tapi nikah? Awet deh. Tahu manajemennya? Iya. Manajemen bagus, tapi jangan segala-galanya. Kalau segala-galanya berarti antum mempelajari dulu manajemen. Bahkan sebagian yang penting, yang sangat penting, sangat krusial sebelum menikah itu kan dia harus mengetahui fikih nikah. Fikih nikahnya nggak dipelajari, nikah aja kan? Iya nggak? Yang seharusnya dipelajari sebelum nikah kan fikih nikah. Nah ini fikih nikah adalah kali nikah juga. Ya. Wallahu alam. Ternyata sudah maghrib ya. Sudah maghrib. Padahal belum bai'ah aqabah yang kedua ini. Ini baru bai'ah aqabah pertama. Bahkan di sini tuh ada Mus'ab bin Umair, bagaimana beliau sejarahnya bisa dakwah di sana, sukses apa tidak? Coming soon juga. Tetapi Pak Endi, sepertinya nggak bisa lanjut nanti habis sholat maghrib karena ada yang harus saya kerjakan, waktunya terbatas. Baru disampaikan di WA tadi pas Ana turun dari mobil. Ya, jadi mohon maaf Ana tidak bisa lanjut sesi kedua, insya Allah. Ya, coming soon-nya ternyata bukan coming soon ya, coming. Anggap aja lah bulan depan ini soon. Baik. Ya, kita tutup ya pertemuan kita di sore hari ini, dan Ana mohon maaf ya apabila ada kesalahan, dan insya Allah bulan depan kita mempelajari tentang kisah Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, kemudian lanjut dengan bai'ah aqabah kedua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.